Menurut gua libur Natal itu kerasa lebih spesial dibandingkan dengan libur-libur lainnya. Kenapa? Karena libur Natal menurut gua itu identik dengan kemeriahan. Betul ya? Nah, buktinya apa sih? Buktinya apa kalau identik dengan kemeriahan? Gue share screen ya. Nah, buktinya adalah kalau misalnya di mall, bener nggak? Biasanya itu tuh dekoran yang paling heboh, dekoran yang paling meriah, pasti biasanya pas lagi liburan Natal. Nah, menariknya dan nggak cuma di mall-mall aja, tapi di gereja-gereja juga biasanya dekoran paling heboh itu dipasang waktu lagi libur Natal. Setuju ya? Nah, jadi gini, karena setiap tahun biasanya itu si Natal dirayain dengan meriah, ya, kita jadi punya standar bahwa Natal memang udah semestinya seharusnya dirayain dengan meriah. Nah, coba kita bayangin deh, kita analisa. Percaya nggak bahwa setiap kali Natal, setiap indera yang ada di tubuh kita itu biasanya dipuaskan dan disenangkan. Contoh, misalnya indera penglihatan kita, mata kita dipuaskan oleh dekoran Natal yang cantik-cantik dan bagus-bagus ya. Entah itu di mall, entah itu di gereja. Terus telinga kita dipuaskan oleh apa? Oleh lagu-lagu Natal yang sebenarnya mah itu lagi ya. Holy Night lagi, Holy Night lagi. Terus Silent Night lagi, Silent Night lagi. Yang beda apa? Cuma artisnya aja yang beda. Seringkali artis-artis baru ngeluarin album baru dengan lagu-lagu yang lama. Yang ketiga, terus mulut kita dipuaskan dengan kue-kue khas Natal ya. Biasanya ada ginger cookies, terus biasanya ada bolu-bolu yang hanya muncul dan dibuat di masa-masa Natal. Dan yang keempat, indera yang satu lagi adalah indera penciuman, teman-teman ya. Mencium apa? Mencium aroma sepatu baru yang kita beli karena toko-toko pada ngadain diskon ya, pada big sale, ada juga midnight sale. Jadi aroma sepatu barunya tercium dengan segar di hidung kita. Nah, jadi akibatnya karena setiap tahun berulang seperti ini, ekspektasi kita tentang Natal itu jadi standarnya naik, teman-teman ya. Jadi yang biasanya mungkin meriah, kalau misalnya satu kali teman-teman mengalami Natal yang nggak meriah, mungkin dekorannya nggak indah, atau lagu Natalnya nggak ada yang baru, atau nggak ada kue Natal yang spesial, atau misalnya nggak sempat belanja, teman-teman akan ngerasa, wah, kayaknya Natalnya nggak menyenangkan, karena Natalnya nggak meriah. Nah, kebayangnya teman-teman ya. Jadi pemikiran di dalam benak kita adalah, kalau perayaannya nggak meriah, kalau nggak terasa menyenangkan, Natal itu jadi nggak meaningful. Karena ekspektasi yang ada di benak kita adalah Natal harus meriah. Natal harus meriah. Pokoknya kalau Natal nggak meriah, Natal itu nggak meaningful. Ya, kalau Natal nggak meriah, Natal nggak meaningful. Nah, pertanyaannya nih ya, bener nggak kalau misalnya Natal nggak meriah berarti Natal nggak meaningful? Nah, bener nggak ya? Masa sih kalau Natal nggak dirayain sama meriah berarti Natal itu kehilangan meaningnya? Nah, hari ini kita bakal belajar dari satu tokoh, yaitu Maria Ibu Yesus. Ya, karena dengan kita belajar dari tokoh Maria, kita akan melihat bahwa nggak butuh Natal yang meriah untuk bisa merasakan bahwa Natal itu meaningful, teman-teman. Ya, mau nggak mau kita harus back to the original story of Christmas supaya kita bisa benar-benar mengerti makna dari Natal. Nah, sebelum kita baca ayatnya, gue mau ajak kita semua merenungkan 3 fakta menarik tentang Maria, teman-teman ya. Ini 3 fakta menarik tentang Maria. Jadi fakta yang pertama adalah, ini lumayan mencengangkan teman-teman ya. Para ahli memperkirakan bahwa usia Maria waktu ia melahirkan bayi Yesus itu kisaran umur 14-16 tahun. 14-16 tahun, teman-teman, bayangin. Masih muda banget ya. Zaman sekarang berarti kalau saya nggak salah itu kisaran kelas 8 sampai kelas 11 lah perkiraan. Zaman sekarang anak-anak perempuan umur segitu lagi ngapain sih? Anak-anak perempuan di kelas 8 sampai kelas 11 lagi ngapain sih? Paling lagi sibuk nongkrong, main sama teman-temannya, lagi sibuk belajar bikin video joget di TikTok gitu ya. Terus
lagi sibuk belajar ngedit-ngedit foto di Instagram, lagi centil-centilnya lah biasanya ya. Mungkin ada yang udah mulai belajar make up. Nah, tapi Maria ini luar biasa ya. Kisaran umur 14 sampai 16 tahun dia udah melahirkan bayi Yesus. Melahirkan bayi Yesus. Nah, fakta yang kedua adalah seperti yang kita tahu kalau teman-teman rajin baca Bible, Maria ini melahirkan di kandang hewan, ya. Dia melahirkan di kandang hewan. Bukan di hotel mewah, bahkan bukan di hotel sederhana, bukan di hotel melati, dan bukan di rumah penduduk juga bukan, teman-teman ya. Tapi di kandang hewan. Tahu dari mana di kandang hewan? Karena kalau kita baca dengan teliti ditulis bahwa bayi Yesus ditaruh di atas palungan. Nah, palungan adalah tempat makan untuk hewan. Nah, berarti kalau di kandang hewan udah bisa kebayang ya, kira-kira interiornya itu bakalan Instagramable nggak? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin, nggak mungkin Instagramable. Karena ya kandang hewan ya, yang akan ada dekoran teman-teman ya, seperti itu. Apa adanya dan mungkin aromanya lumayan bikin perut mual. Itu fakta yang kedua. Nah, fakta yang ketiga teman-teman yang patut kita renungkan bersama-sama adalah zaman itu Maria melahirkan tanpa bantuan obat-obatan modern. Bayangin, tanpa bantuan obat-obatan modern. Zaman itu belum ada yang namanya teknologi anestesi atau suntik bius. Nggak ada, teman-teman. Zaman sekarang kan kalau mau melahirkan ada dua cara ya, mau normal atau mau sesar. Ada ibu tertentu yang karena sudah lain hal nggak bisa normal harus sesar demi keselamatan ibunya. Tapi ada juga yang bisa secara normal. Tapi yang pasti dua-duanya itu mengalami rasa sakit dan biasanya yang normal katanya sih jauh lebih sakit ya. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol, sempat nanya-nanya ke Kak Nining, kira-kira kalau dibandingkan dengan mulesnya itu segimana ya? Nah, Kak Nining tak bisa terbayangkan. 10 kali atau mungkin 20 kali atau 30 kali juga sulit digambarkan betapa sakit mulesnya. Itu adalah kesaksian dari seorang ibu yang melahirkan di zaman modern. Yang gue yakin udah dibantu dengan obat-obatan. Zaman dulu, waduh, nggak ada obat-obatan, teman-teman ya. Satu hal yang menarik adalah, coba pikirin teman-teman ya. Walaupun Maria dipilih sama Tuhan untuk melahirkan bayi Yesus ya, tapi dia dapat spesial treatment dari Tuhan. Coba pikirin. Kan kita tahu ya kalau misalnya dulu waktu manusia dalam dosa, si Hawa dapat hukumannya adalah waktu melahirkan si kesakitannya akan dibuat berlipat ganda. Nah, waktu Maria ditunjuk sama Tuhan, oke, Maria, kamu dipilih untuk menjadi ibu dari Tuhan yang menjelma menjadi manusia, ibu dari Yesus. Selamat ya, pokoknya kamu jangan takut, kamu mendapatkan favor dari Tuhan. Tapi kita nggak menemukan adegan di mana Maria nego sama malaikatnya. Boleh nggak karena bayi yang saya kandung adalah bayi Yesus, pas proses melahirkan itu jangan sakit. Kalau bisa sama sekali nggak ada rasa sakit aja dan nggak repot lah. Enggak, teman-teman, Maria walaupun di perutnya itu ibu Yesus, yang di perutnya itu Yesus, Tuhan pencipta alam semesta, tetap waktu melahirkan rasanya sakit, teman-teman. Nah, sama sekali nggak didiskon rasa sakitnya. Kebayang teman-teman ya, Maria nggak nego, tapi dia tetap milih untuk nurut. Nah, itu ada 3 fakta tentang Maria Ibu Yesus yang menurut gue perlu kita renungkan kebenarannya ya. Karena dengan kita mengerti hal ini, kita bisa tahu, wah ternyata Maria mengalami hal yang mudah. Ternyata favor of God itu nggak seindah yang kita kira. Nah, dan setelah Maria mengandung selama 9 bulan, akhirnya waktu untuk melahirkan pun tiba, teman-teman ya. Waktu untuk melahirkan pun tiba. Yuk kita sama-sama baca ayatnya ya. Ini karena ayatnya cukup panjang, gue mau minta tolong beberapa teman-teman ya, gue coba tunjuk. Boleh minta tolong yang dulu. Ivon, halo Ivon Karnaga. Boleh tolong bacain ayat 6, 7, 6 dan 7? Oke. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lambin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah
Oke, thank you. Thank you, Yvonne. Minta tolong XF Jessica. Yang username Jessica baca ayat 8 dan 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Oke, thank you, Jess. Selanjutnya, gue mau minta tolong IPS 25 Tasya untuk bacain ayat 10, 11, dan 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seseorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Oke, thank you, Chas. Selanjutnya, mau minta tolong Kenneth N. Baca ayat 13 dan 14. 13-14 ya. Oke, betul. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat sejumlah besar bala tentara sebenarnya yang memuji Allah, katanya. Melihat bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang benar. Oke, thank you, Kenneth. Selanjutnya, bentar ya. Oke, ini step terakhir, teman-teman. Nah, selanjutnya, pengen minta tolong. Halo Karin, boleh tolong bacain ayat 15 dan 16, Karin. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Oke, thank you Karin. Wah, cepat sekali bacanya. Sangat menikmati berarti ya. Terakhir, minta tolong Gabriel L, tolong bacain ayat 17, 18, 19. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Oke, thank you teman-teman ya. Nah, supaya kita bisa lebih menyelami, merasakan adegan itu dengan lebih real, gue mau share satu video klip. Nggak panjang teman-temannya, cuma sekitar 5 menit aja. Gue mau ajak kita semua sama-sama menyaksikan dengan serius, ya, menyaksikan dengan serius. لتصار كأران خلت ما نصار Itu mami. Itu mami. مريم بوخ يا كلاد
שומעת כלום? Salam Lake. Tendrá eso. Mira eso. Ya, teman-temannya semoga tadi dengan video klip tadi bisa lebih kebayang ayat yang udah kita baca bersama-sama ya. Nah, jadi setelah kita baca ayat tadi, kalau gua analisa ya, sebenarnya nih ya, ini gua share screen lagi ya, ada beberapa hal yang seharusnya bisa membuat Maria itu bete, teman-teman ya. Apa aja sih? Yang pertama, kita tahu ya, penginapan penuh. Terus karena penginapan penuh, cuma kebagian tempat di kandang hewan. Ya, Maria itu lahir di kandang hewan. Maria melahirkan di kandang hewan. Itu yang kedua. Yang ketiga bikin bete apa? Nggak ada dekorasi yang indah ya. Ini bayi pertamanya. Nggak ada balon, nggak ada dekoran-dekoran yang instagramable. Dan yang keempat, teman-teman, nggak ada kehadiran keluarga besar. Ya. Yang kelima, yang nengok pun yang besuk cuma gembala-gembala yang baru ia kenal saat itu juga. Biasakan kalau mungkin teman-teman ada yang saudaranya yang lahirin, itu didatangin sama keluarga besarnya ya. Didatangin sama orang yang kita kenal untuk memberikan selamat. Ini Maria didatangin sama gembala-gembala yang tidak dia kenal. Yang keenam, dia nggak ada obat pereda rasa sakit. Dan yang ketujuh, teman-teman, ini patut kita renungkan. Nggak ada malaikat yang ngucapin selamat ke Maria. Ya, kan misalnya waktu awal-awal Maria dipilih kan malaikat Gabriel muncul ya. Gue pikir ya at least setidaknya waktu udah lahirin dikasih selamat secara langsung gitu. Tapi sama sekali nggak ada yang ngucapin selamat malaikat ke Maria. Nah teman-teman, tapi semuanya ini daftar-daftar yang menurut gue layak untuk membuat Maria bete, kecewa, sedih atau bersungut-sungut, dia nggak meresponi dengan yang gue tadi bilang.
tapi dia tetap memilih untuk bersukacita. Dia tetap memilih untuk bersukacita. Kenapa? Karena dia mengerti arti Natal itu apa sih? Yang penting ada Yesus. Yang penting ada Yesus, teman-teman. Ya, jadi mau penginapan penuh, nggak apa-apa. Lahir di kandang hewan, nggak apa-apa. Yang besuk cuma gembala, nggak apa-apa. Waktu lahirnya sakit, dan mungkin badan Maria masih sedikit ngilu-ngilu, nggak apa-apa ya. Dan nggak ada malaikat yang ngucapin selamat ke Maria, nggak apa-apa. Yang penting ada Yesus. Yang penting ada Yesus, teman-teman. Yang penting ada Yesus. Karena menurut Maria, inti dari Natal adalah Yesus. Dan karena Yesuslah Natal jadi meaningful, teman-teman. Karena Yesus, Natal jadi meaningful. Desember adalah kalau ada orang, dan semoga nggak ada salah satu di antara kita yang lakuin hal ini ya, itu merayakan Natal di bulan Desember nih. Merayakan Natal tanpa pernah merenungkan kasih Kristus. Merayakan Natal tanpa pernah merenungkan kasih Kristus, teman-teman. Jangan sampai ini terjadi. Ya, nah gue mau ajak kita semua, teman-teman, kita gunakan momen Natal kali ini. Momen Natal kali ini ya, untuk apa sih? Ada 5 hal. Ini masing-masing sesuai dengan level iman kita ya. Gue percaya kita semua punya starting point-nya beda-beda, punya level of faith-nya beda-beda. Yang pertama, gue mau ajak teman-teman yang mungkin selama ini belum kenal Tuhan Yesus, yuk gunakan momen Natal kali ini untuk kenal Tuhan Yesus. Cari tahu kisahnya lewat baca firman, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gunakan momen Natal ini untuk know Jesus. Buat teman-teman yang mungkin udah tahu tentang Tuhan Yesus tapi belum berani ngambil komitmen apa-apa, gunakan momen Natal kali ini untuk apa? Untuk follow Jesus. Untuk ikut benar-benar apa yang Ia perintahkan. Untuk jadi follower of Christ, teman-teman. Ya. Nah, yang satu lagi, gue pengen ngajak teman-teman yang mungkin udah tahu tentang Yesus, terus udah ikut Yesus, tapi misalnya di tengah jalan, entah kenapa jadi anak yang hilang gitu ya, pergi kemana, kabur dari rumah Bapak gitu ya, terus nggak pernah ibadah lagi, atau mungkin nggak pernah baca firman lagi, nggak pernah mau ingat Tuhan lagi, pokoknya nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi, bosan. Nah, gue mau ajak kita semua yuk back to Jesus. Siapapun di antara sini yang mungkin udah lama nggak bangun hubungan sama Tuhan, udah lupa seperti apa keintiman sama Tuhan, yuk gue mau ajak kita semua back to Jesus, teman-teman. Dan satu lagi gue pengen ngajak teman-teman yang mungkin udah kenal Tuhan Yesus, udah ikut Tuhan Yesus, udah mencoba menghidupi perintah-perintahnya. Nah, gue mau tantang teman-teman. Yuk, gunakan momen Natal kali ini untuk apa? Serve Jesus. Ayo melayani Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Melayani sesama, teman-teman. Paling gampang gimana? Dimulai dari gereja, teman-teman. Gue nggak bilang bahwa pelayanan cuma bisa dilakuin di gereja ya. Gue cuma bilang bahwa pelayanan paling gampang dimulai di gereja, teman-teman. Yang udah lama pernah serve Jesus, terus udah lama enggak, ayo kembali lagi kita sama-sama serve Jesus, teman-teman. Nah, yang terakhir, mungkin teman-teman udah know Jesus, udah follow Jesus, udah serve Jesus. Nah, gue mau dorong kita semua, gunakan momen Natal kali ini untuk apa? Untuk talk about Jesus sama teman-teman yang lain. Ajak mereka untuk ikutan ibadah Natal, ajak mereka untuk ikutan Christmas nanti, teman-teman ya. Talk about Jesus. Jangan sampai momen Natal kali ini kita pakai untuk apa? Untuk refreshing, untuk hiburan, untuk menikmati keindahan dekoran. Nah, jangan, teman-teman. Ya, gue mau ajak kita semua masing-masing di level iman yang berbeda, dengan starting point yang berbeda-beda, dimanapun kalian berada, coba know Jesus, follow Jesus. Yang udah lama jadi anak yang hilang, back to Jesus. Yang belum pernah pelayanan, serve Jesus. Dan yang masih malu-malu menceritakan kebaikan Tuhan, yuk talk about Jesus. Karena gue percaya bahwa Natal itu fokusnya adalah tentang Yesus dan bukan tentang kemeriahan, bukan tentang pesta. Ya, gue mau ajak kita sama-sama bersatu di dalam doa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih. Lewat firman hari ini kami diingatkan bahwa seringkali kami ke-distract dan kami lupa bahwa makna Natal yang sesungguhnya adalah tentang Engkau. Kami tahu bahwa kami hidup di zaman modern
dan di mana setiap tahunnya Natal dirayakan dengan begitu meriah, hingga kami lupa bahwa sebenarnya makna Natal adalah tentang Engkau. Ampuni kami Tuhan, karena kami setiap kali Natal mungkin punya ekspektasi bahwa Natal harus membuat kami senang, Natal harus membuat kami happy, padahal satu-satunya yang harus dibikin happy adalah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah masuk bulan Desember ini, kami mau menggunakan sungguh-sungguh Tuhan mau Natal kali ini. Sebagian dari kami mungkin baru mau mulai untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Berikan kepada kami semangat, berikan kepada kami kehausan dan kelaparan akan kebenaran Kristus Tuhan, agar kami mau mencari pengenalan tentang Engkau. Kami juga berdoa, mungkin ada sebagian dari kami yang mungkin sudah tahu, sudah dengar lama tentang Kristus, tapi belum mau ambil komitmen untuk mengikut Engkau dengan segenap hati. Kiranya Engkau berikan kepada kami keberanian untuk mau melangkah taat menjadi murid-Mu sepenuhnya Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman yang mungkin sudah lama jauh dari Tuhan. Semoga Tuhan dengan momen Natal kali ini mereka bisa back to Jesus Tuhan, kembali kepada Yesus, membangun hubungan lagi Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Kami juga berdoa mungkin buat teman-teman yang selama ini belum pernah melayani Tuhan, buat Natal kali ini terdorong untuk mau ambil bagian melayani Tuhan, melayani Engkau dengan cara melayani sesama kami di gereja. Tuhan, yang terakhir kami berdoa, berikan kepada kami kemampuan dan keberanian untuk bisa menceritakan kebaikan-Mu, menceritakan pribadi Kristus pada teman-teman dekat kami yang sama sekali belum mengetahui dan mengenal. Kiranya Engkau yang memateraikan firman Tuhan ini Tuhan, agar kami bisa mendengarkan, menghidupi dan mempraktikkan, dan kami bisa mengalirkan kebaikan-kebaikan Tuhan lewat hidup kami bagi sesama. Kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.